Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata pelajaran Simulasi Komunikasi Digital untuk kelas 10. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi notasi flowchart yang merupakan bagian dari materi logika dan algoritma. Kalian minggu kemarin sudah belajar mengenai apa itu logika dan apa itu algoritma. Ini nanti akan saling berhubungan antara materi yang hari ini dengan materi yang minggu kemarin. Kita mulai dengan pengertian flowchart. Flowchart merupakan bagan alir atau diagram alir. Nah, kalau di awal tadi kalian sudah melihat intro di depan, itu ada gambar diagram. Nah, itu namanya flowchart. Flowchart merupakan urutan pelaksanaan suatu proses, di mana flowchart ini sama dengan algoritma. Kalau algoritma itu digambarkan menggunakan kalimat atau kata-kata, sedangkan flowchart ini digambarkan dengan menggunakan notasi-notasi yang nantinya akan kita pelajari bersama. Flowchart merupakan gambar atau bagan urutan langkah yang menyatakan antar proses dari awal sampai dengan akhir. Nah, flowchart ini akan menggambarkan suatu aktivitas menggunakan notasi di mana aktivitas itu mulai, kemudian aktivitas itu berjalan, kemudian aktivitas itu selesai. Aktivitas-aktivitas ini akan disimbolkan menggunakan notasi-notasi. Mari kita belajar bersama mengenai apa itu flowchart dan bagaimana penggunaan flowchart itu sendiri. Sebelum kita mulai praktek membuat flowchart, kita harus pahami dulu nih dalam pembuatan flowchart. Ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk membuat suatu flowchart aktivitas tertentu. Kalau kalian cermati, di sini ada 5 anjuran dalam pembuatan flowchart yang nantinya anjuran-anjuran ini nanti akan kalian bentuk seperti gambar di samping ini. Nah, tadi saya jelaskan flowchart itu merupakan suatu urutan dari awal sampai akhir yang digambarkan dengan notasi-notasi. Nah, di sini adalah beberapa notasi-notasi yang akan menyimbolkan aktivitas-aktivitas. Anjuran dalam pembuatan flowchart yang pertama itu digambarkan dalam suatu halaman mulai dari sisi atas ke bawah dan sisi kiri ke kanan. Kalau kita lihat gambar ini merupakan contoh dari flowchart yang dimulai dari atas dan akan diakhiri di bagian bawah. Tetap sama dengan menggunakan simbol seperti ini. Kemudian flowchart ini dibuat dalam satu halaman, tidak boleh terpisah menjadi 2 halaman. Itu seperti itu. Kemudian dalam pembuatan flowchart menggunakan bahasa dan notasi yang mudah dimengerti, di mana bahasa yang digunakan itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang kita gunakan seperti biasa, tapi menggunakan kata kerja. Jadi untuk pengisian notasi-notasinya ini nanti akan menggunakan kata kerja seperti itu. Nah, dalam pembuatan flowchart kita harus menentukan kapan waktu mulai dan kapan waktu berakhir. Misalnya sebuah aktivitas seperti ini, kapan aktivitas itu akan dimulai dan kapan aktivitas itu akan diakhiri. Di setiap aktivitas didefinisikan dengan menggunakan kata kerja. Nah, di sini setiap aktivitasnya nanti akan didefinisikan menggunakan kata kerja. Nah, nanti kita praktekkan secara langsung untuk membuat flowchart bersama-sama. Flowchart itu merupakan sebuah urutan yang benar. Nah, urutan dari flowchart itu sama dengan algoritma. Urutannya selalu runtut, tidak boleh lompat, dan tidak boleh acak seperti itu. Jadi, kalau kita membuat flowchart, itu kita juga harus biasanya membuat algoritma yang urutannya sama. Mari kita lanjut ke materi bahasan berikutnya. Materi bahasan berikutnya yaitu notasi flowchart. Nah, di sini coba kalian cermati. Di sini saya berikan sebuah gambar mengenai bentuk flowchart yang dimana ini masih kosong, belum ada kata kerja yang ada di dalamnya. Ini saya gunakan sebagai contoh dasar bagaimana itu flowchart. Tadi flowchart dianjurkan untuk membuat dari atas ke bawah, dari sisi kiri ke sisi kanan. Kapan kita mulai dan kapan kita akan mengakhirinya di sini. Kemudian setiap notasi ini akan berisi kata kerja dan urutannya selalu runtut, tidak boleh acak, tidak boleh melencah-melencah, tidak boleh dilompat. Itu seperti itu. Oke, dari gambar ini ada berapa macam notasi? Coba kalian cermati. Mari kita cermati ada berapa macam notasi secara bersamaan. Ada 1, 2, 3, 4. Ini notasinya sama. 5 dan ada 6 notasi. Di mana gambar notasi yang ini dengan notasi yang di sini ini memiliki kesamaan bentuk.
notasi yang di sini dan notasi yang di sini memiliki kesamaan bentuk. Notasi yang di sini dengan yang di sini juga memiliki kesamaan bentuk. Nah, di sini ada 6 notasi. Oke, notasi apa saja yang digunakan dalam ilustrasi flowchart ini? Coba. Yang pertama, notasi berbentuk elips seperti ini biasanya disebut dengan terminator. Nah, notasi ini berfungsi untuk memulai dan mengakhiri suatu aktivitas. Kemudian, notasi yang kedua ini namanya inputan, biasanya untuk menampilkan sebuah masukan atau menampilkan sebuah data. Ini biasanya digunakan untuk membuat flowchart yang menggunakan inputan-inputan atau masukan-masukan atau untuk menampilkan sebuah hasil dari suatu aktivitas. Notasi yang ketiga, ini yang berwarna hijau ini. Notasi yang berwarna hijau ini biasanya disebut dengan decision atau pengambilan keputusan, di mana notasi ini berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan dari sebuah kondisi, untuk menyatakan keputusan itu ya atau tidak, benar atau salah, bernilai 1 atau 0. Kalau iya, benar atau bernilai 1, maka proses tersebut akan berlanjut ke selanjutnya. Tetapi kalau dia bernilai 0, bernilai tidak atau bernilai salah, maka proses itu akan kembali kepada proses sebelumnya. Notasi yang keempat ini berbentuk persegi. Notasi ini berfungsi untuk menyatakan sebuah proses, suatu aktivitas. Notasi yang selanjutnya yaitu berbentuk lingkaran. Biasanya notasi ini disebut dengan konektor atau penghubung antar proses. Nah, notasi ini berfungsi untuk menghubungkan antar satu proses dengan yang lainnya. Nah, kalau dilihat, kita cermati di sini, dia menghubungkan antara proses yang terjadi pada aktivitas sebelumnya dengan proses yang sesudahnya. Nah, di sini dia berfungsi sebagai penghubung langkah antar proses dalam suatu aktivitas. Notasi yang keenam yaitu arrow atau arah, difungsikan sebagai penunjuk arah atau langkah suatu proses dari awal sampai proses itu berakhir. Nah, mungkin ini sebagian kecil dari contoh notasi flowchart. Nanti kalian bisa membaca lagi modul yang sudah saya berikan di Classroom. Kalian bisa membaca kembali dan memahami bentuk-bentuk notasi dan fungsinya. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai logika dan algoritma. Di sini algoritma membuat kopi ini saya gunakan kembali untuk memberikan gambaran kalian untuk membuat notasi flowchart. Algoritma membuat kopi untuk minggu kemarin kita menyiapkan bahan kopi, menyiapkan cangkir, air, sendok, serta panci. Nah, kemudian memasak air, kemudian memasukkan kopi ke dalam cangkir, menuangkan air panas ke dalam cangkir, aduk, dan kopi itu siap disajikan. Nah, ini merupakan contoh algoritma dalam membuat kopi instan. Nah, apa sih hubungannya algoritma dengan flowchart? Kalau algoritma, tata urutannya kita gambarkan dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Kalau flowchart, kita menggunakan notasi seperti ini. Ini merupakan flowchart untuk membuat kopi instan. Nah, prosesnya ini dimulai dengan menyiapkan bahan-bahannya. Di mana bahan-bahan yang kita siapkan ada air, kopi, gelas, dan panci. Kemudian ini ada proses memasak air hingga mendidih. Kemudian memasukkan kopi ke dalam gelas, menuangkan air ke dalam gelas, mengaduk air kopi itu sampai tercampur dan proses selesai atau kopi siap disajikan. Nah, kalau kita cermati di dalam flowchart ini kita menggunakan beberapa notasi. Coba kalian cermati ada berapa macam notasi. Nah, mari kita bahas bersama ada berapa macam notasi yang ada pada flowchart ini. Notasi yang pertama yaitu terminator. Untuk memulai sebuah proses, kita menggunakan notasi terminator atau notasi yang berbentuk elips ini. Dan untuk mengakhirinya, kita juga menggunakan notasi terminator juga seperti ini yang ada di posisi paling akhir. Jadi terminator ini berada di posisi paling awal dan posisi paling akhir. Untuk notasi yang kedua yaitu preparation berbentuk heksagonal atau segi 6. Nah, di dalam preparation ini kita biasanya melakukan aktivitas untuk menyiapkan
apa yang perlu disiapkan itu menggunakan notasi preparasi seperti ini atau preparation atau persiapan. Kemudian kita masuk ke langkah atau tahap berikutnya, yaitu memasak air hingga mendidih. Nah, notasi yang digunakan ini sama dengan notasi selanjutnya. Nah, notasi ini bernama subproses, di mana nanti dalam notasi ini masih memuat proses-proses lagi yang dapat diuraikan. Nanti akan kita lihat bersama subproses ini kalau kita uraikan menjadi proses-proses yang panjang. Nah, nanti kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Kemudian, notasi yang selanjutnya yaitu notasi proses. Coba kalian cermati, bentuk notasi proses dan subproses ini hampir sama, tapi kalian juga harus berhati-hati dalam penggunaan notasi ini. Nanti salah penggunaan notasi nanti akan berakibat salah dalam persepsi atau membaca aktivitas yang ada. Kalau proses seperti ini tidak mengandung aktivitas lagi. Jadi proses itu adalah aktivitas tunggal yang berdiri sendiri, tidak ada aktivitas yang bisa dipecah lagi. Tetapi kalau subproses bisa kita pecah menjadi aktivitas-aktivitas kecil atau proses-proses kecil lagi. Nah, kemudian notasi yang selanjutnya yaitu notasi arrow atau arah. Nah, di sini kita menggunakan notasi arah untuk mengetahui aliran urutan dari sebuah flowchart. Nah, tadi saya sudah sedikit menyinggung mengenai notasi subproses yang akan mengandung proses-proses kecil yang ada di dalam aktivitas. Nah, di sini saya berikan dua contoh menggunakan notasi subproses yang saya ambilkan dari flowchart membuat kopi instan. Subproses, tadi saya menjelaskan, bisa diuraikan menjadi proses-proses kecil. Memasak air hingga mendidih ini bisa kita pecah menjadi proses-proses kecil atau proses panjang seperti ini. Proses itu dimulai menggunakan notasi terminator dan akan diakhiri dengan notasi terminator lagi. Proses untuk memasak air itu sendiri biasanya kita mulai terus menuangkan air ke dalam panci, nyalakan kompor, meletakkan panci di atas kompor, menunggu sampai air itu mendidih dan kemudian air siap digunakan. Kemudian bisa masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu masukkan kopi di dalam gelas. Subproses ini biasanya digunakan untuk mempersingkat sebuah aktivitas panjang. Kalau ini tadi kita masukkan di dalam proses atau pembuatan flowchart membuat kopi, nanti flowchartnya akan panjang sekali. Tapi kalau kita menggunakan subproses, prosesnya akan singkat. Tapi jangan lupa, untuk subproses ini tetap harus dituliskan di bagian bawah dari flowchart yang sudah kita buat. Subproses yang pertama, kemudian masuk ke dalam subproses yang kedua, masukkan kopi ke dalam gelas. Masukkan kopi ke dalam gelas itu bisa juga mulai membuka bungkus kopi, menuangkan kopi ke dalam gelas, terus kita bisa mengakhiri prosesnya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai materi flowchart dan notasi flowchart serta bagaimana membuat sebuah flowchart dari sebuah algoritma. Terima kasih atas perhatian kalian, sudah mau menyimak penjelasan saya dan kalian sudah mau membaca modul yang saya berikan di Google Classroom. Jika masih ada yang belum jelas dan masih ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di WhatsApp group. Nanti kita akan melakukan pembahasan bersama dan silakan kalian mencoba untuk membuat algoritma, kemudian kalian tuangkan dalam notasi-notasi flowchart. Terima kasih, kita bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.